Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Jemaah salat subuh Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap bisa istiqomah beribadah kepadanya, istiqomah melaksanakan segala bentuk perintah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Kemudian salawat dan salam tak lupa untuk senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di atas ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan yang senantiasa bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat Rasul yang nanti mendapatkan jaminan syafaat, dan mudah-mudahan pula tempat dan kedudukan kita di surga nanti sangat dekat dengan baginda Rasul. Baik, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Durus Yaumiyah bab yang ke-71 mengenai keutamaan azan. Azan merupakan seruan untuk sholat fardu, sholat wajib yang dikumandangkan 5 kali dalam sehari. Jadi azan itu dikumandangkan ketika akan dilaksanakan sholat wajib saja ya. Adapun selain sholat wajib tidak ada pengumandangan adzan, baik sholat 2 hari raya tidak ada, sholat sunnah yang lain tidak ada pengumandangan adzan di dalamnya. Dan seorang muadzin akan mendapatkan beberapa keutamaan dengan adzan yang ia kumandangkan. Yang pertama, Allah akan memanjangkan leher seorang muadzin pada hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis yang datang dari Muawiyah radhiyallahu an, beliau pernah menuturkan Rasulullah bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Panjang leher di sini maksudnya adalah bentuk pemuliaan, bentuk penghormatan dari Allah untuk mereka ya. Jadi nanti para muadzin, orang-orang yang suka adzan itu ya, adzan di awal waktu, adzan tepat pada waktunya, maka nanti kita kenali leher mereka panjang. Maka menjadi muadzin itu sebuah kemuliaan. Bahkan kemuliaan menjadi muadzin bisa lebih mulia dibanding imamnya. Ya, dibanding imam, masya Allah, muadzin itu luar biasa karena mereka mengajak manusia untuk sholat. Hadis riwayat Muslim. Maka mengumandangkan azan itu sebaiknya memang harus ada orang yang bertugas supaya 5 waktu terjaga ya. Tapi bukan tidak boleh yang lain azan ya. Pokoknya kalau sudah masuk waktu azan ya. Tapi kalau memang ada yang bertugas, maka yang bertugas itulah mengumandangkan azan itu. Yang kedua, semua makhluk yang mendengar lantunan azannya akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Masya Allah ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidak ada yang mendengar jangkauan suara azan, baik jin manusia, jin berarti jin yang muslim tentunya, atau apapun ya, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ya Masya Allah, hadis riwayat Bukhari. Ternyata semua yang mendengar lantunan adzan itu akan menjadi saksi ya, akan menjadi saksi. Maka terus lantunkan adzan ya, karena memang melantunkan adzan itu sebuah keharusan. Ini termasuk fardu kifayah. Melantunkan adzan itu fardu kifayah. Bagaimana fardu kifayah? Fardu kifayah itu sebuah kewajiban ya, yang diperuntukkan kepada semua orang
Tapi ketika sudah ada yang melakukan, maka sudah gugur bagi yang lain. Misalnya satu lingkungan, satu RT, ya, atau satu dusun. Di situ ada satu masjid misalnya. Kemudian orang-orang yang ada di lingkungan itu bertanggung jawab untuk melantunkan adzan. Ketika suatu waktu tidak terlantunkan adzan karena kesibukan mereka, maka mereka semua ditanya oleh Allah dan mereka semua berdosa. Maka harus ada orang yang melantunkan adzan untuk meraih keutamaan tadi, ya. Itu. Kemudian, jadi adzan termasuk fardu kifayah. Harus ada orang melakukan. Kalau sudah ada satu saja, ya, karena adzan memang satu orang, ya, maka sudah gugur bagi yang lain. Beda dengan kewajiban sholat begini, ini namanya fardu ain, ya. Fardu ain itu kewajiban bagi setiap muslim dan harus dilakukan. Tidak boleh sholat diwakilkan. Misalnya, saya juga pernah dulu itu. Ya orangnya si guru, tapi ya gurunya ya kurang tepat gitu, ya. Mau kemana mas? Mau Jumatan. Saya tak nitip. Wah ini nggak benar ini. Sholat Jumat kok menitip, ya. Kalau nitip amplop untuk hajatan nggak masalah. Dia diundang tasakuran nggak datang karena repot nggak masalah. Nanti amplopnya datang gitu, ya. Kalau sholat nggak bisa dititip, ya. Nggak bisa diwakilkan sholat. Harus datang dan harus mengerjakan sendiri. Kemudian keutamaan yang ketiga, pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia tahu pahala dalam adzan dan shaf pertama, ya, shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapati cara untuk mendapatkannya, maksudnya tidak mendapatkan cara untuk bisa adzan dan mendapatkan shaf pertama tadi, kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengadakan undian di antara mereka. Ternyata keagungan pahala, kebesaran balasan bagi orang yang mengumandangkan adzan dan orang yang di shaf pertama ini laki-laki, ini ternyata luar biasa. Kalau mungkin keutamaan adzan dan shaf pertama itu dirupiahkan, itu bisa banyak sekali, bisa banyak sekali. Jangankan ya itu, ya, misalnya apa namanya, bacaan Quran yang kita baca, ini keutamaan pahala yang sangat luar biasa. Bacaan Quran yang kita baca dua ayat saja, itu kata Nabi sudah lebih baik daripada dua onta, ya, dua ayat Quran itu, ya, Masya Allah. Jadi keagungan pahala itu ternyata tidak bisa dirupiahkan, tidak bisa diukur dengan ukuran dunia, karena dari saking besarnya. Jadi kalau mereka tidak ada cara untuk melakukan kecuali dengan mengundi berarti nanti bergantian, maka mereka akan melakukannya dari saking kemuliaannya menjadi tukang adzan dan menempati shaf yang pertama ketika sholat. Dan seandainya mereka tahu pahala, bersegera ke masjid, ya, adzan, dengan adzan berangkat misalnya. Jangan sampai telat misalnya. Ini Masya Allah luar biasa, ya, karena tentu lebih lebih cepat ke masjid, ya, lebih dulu ke masjid itu memiliki keutamaan, ya, diantaranya bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah, bisa berdoa, Masya Allah, ya. Pasti mereka akan berlomba-lomba bersegera kepadanya, dan seandainya mereka tahu pahala dalam sholat isya dan sholat subuh, pasti mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan cara merangkak. Jadi ternyata sholat isya dan sholat subuh punya keutamaan tersendiri. Makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Maka bagi laki-laki dewasa, maka harus untuk menghadiri secara berjamaah. Kalau perempuan memang sholatnya wajib, tapi tidak harus berjamaah perempuan itu. Di rumah boleh, di masjid boleh. Kondisional kalau perempuan. Kalau laki-laki harus di masjid. Maka orang tua pun harus mengajak anak laki-lakinya ke masjid setiap 5 waktu, karena keutamanya. Kalau di rumah kan 1 derajat 1 pahala, di masjid 27.
Kalau orang dikasih bayaran misalnya 50.000 atau 50 dikalipatkan 27, maka dia sudah pasti milik yang 27. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis-hadis di atas, maka kita bisa mengetahui bahwa adzan merupakan salah satu syiar Islam yang tampak, ya, dan salah satu ibadah yang utama. Jadi adzan termasuk syiar Islam, ya. Makanya adzan itu harus dikumandangkan dengan suara yang lantang, suara yang keras, ya. Dan tentu yang mengumandangkan suaranya juga bagus sehingga orang-orang tertarik untuk sholat ke masjid. Allah telah menetapkan baginya pahala yang seandainya manusia mengetahui kedudukannya, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk mengumandangkannya. Para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, yakni di saat manusia ditahan oleh keringatnya. Jadi manusia nanti dengan kondisi amalnya masing-masing atau yang masih punya tanggungan dosa kepada Allah, ada orang yang kemudian tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai lehernya, sampai perutnya, sampai pahanya, sampai betisnya, sampai mata kakinya. Tergantung amalnya masing-masing. Yang demikian itu sebagai bentuk ganjaran dikarenakan mereka telah meninggikan suara dengan menyebut nama Allah sehingga dapat didengar oleh yang jauh maupun yang dekat. Segala sesuatu yang mendengar adzan mereka sewaktu di dunia akan memberikan persaksian untuk mereka di akhirat. Maka dari bab ini kita bisa mengambil beberapa manfaat, beberapa kesimpulan. Yang pertama, besarnya keutamaan adzan. Dua, para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, yakni ketika manusia saling berdesak-desakan dan ditahan oleh keringatnya. Tiga, segala sesuatu yang mendengar suara adzan akan memberikan persaksian untuk mereka. Empat, disunnahkan meninggikan suara ketika adzan, harus lantang. Kalau zaman dulu adanya memang tidak pakai mikrofon karena memang belum ada teknologi, maka adanya di atas menara. Seperti di zaman sahabat ketika Bilal bin Rabah umpamanya adzan, maka di atas menara, di atas ketinggian. Demikian keutamaan adzan. Mudah-mudahan kita sebagai laki-laki bisa meraih, ya, pahala dan keutamaan adzan ini, ya. Maka ketika sholat itu ketika sholat yang berhak adzan adalah muadzin, ya. Tapi yang berhak atas iqamah itu imam, ya. Jadi kalau memang ada imamnya, maka yang berhak untuk menyuruh muadzin untuk iqamah adalah imam, ya. Karena ada imam yang tetap misalnya di suatu masjid, maka imamnya ditunggu sampai datang. Kalau memang lama barangkali imamnya tidak ada. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.